berdoa, sholat itu harus bagaimana sikapnya? Khusyuk ya. Karena kita sedang berdoa kepada Allah. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, terima kasih. Nah, seperti biasa ya, menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu apa? Indonesia. Ya, silakan berdiri semuanya. Sikapnya yang sempurna. Yang jadi dirijen siapa? Silakan maju ke depan.
kalian mewarnai sesuai dengan jumlahnya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang itu ya, masih berlanjut. Coba sebelum belajar Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah memiliki masalah? Pernah? Misal Guru bertanya nih, misal ya, kalau kalian tidak membawa pulpen atau pensil, itu kan suatu masalah tidak? Iya. Udah mau belajar tidak membawa pulpen atau pensil. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Langkah-langkah apa aja yang akan kalian lakukan? Bagaimana? Coba biasakan mengacungkan tangan dulu. Raffi, meminjam. Nanti satu-satu. Kelompok sini. Egi. Membeli, meminjam, membeli. Meminjamnya kepada siapa? Kalau temannya nggak bawa, pinjamnya ke siapa? Beli, pinjam ke guru juga boleh ya. Nah, karena hari ini kita akan belajar apa ini sudah terlihat di layar apa ini? Layar depan ya. Sudah ada di papan ya. Coba kalian baca dulu. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba dibaca semuanya. Berpikir komputasional. Ada yang udah pernah dengar belum? Apa sih berpikir komputasional? Udah. Beneran udah. Udah. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui apa sih berpikir komputasional setelah kita belajar hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ya, coba Bu Guru minta tolong Reva bacakan yang pertama. Nah, betul. Yang pertama ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pola, ada abstrak dan algoritma. Coba yang ketiga Bu Guru minta Dava bacakan. Kelihatan nggak? Coba. Terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Betul. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Reva, Bu Guru dan Dava. Oke. Coba ya, sebentar. Supaya lebih semangat ya, Bu Guru mau ngecek semangat kalian nih. Semangat gak sih? Semangat tidak? Semangat? Mana semangatmu? Ini semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Asik. Nah, Guru lanjutkan ya. Kalian lihat video yang akan Guru putar tentang berpikir komputasional. Bentar ya. Dengarkan ya. Computational thinking. Ulangi. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak
Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba
di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, nah itu tadi ya sedikit penjelasan tentang berpikir komputasional. Hari ini caranya di sini kita belajar tentang berpikir komputasional. Senang tidak melihat video? Senang. Coba. Tadi kan sudah dijelaskan tuh berpikir komputasional. Ada yang masih ingat tidak? Berpikir komputasional itu apa sih? Berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya, secara logis, sistematis dan bertahap ini ya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis dan bertahap. Kayak tadi waktu kalian guru tanya, kalau kalian tidak membawa pensil atau pulpen, apa yang akan kalian lakukan? Minjam, membeli, itu kan memecahkan masalah, iya atau tidak? Lalu tadi ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ada yang masih ingat tidak? Nah, ini tadi, iya atau tidak? Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Lalu tadi disebutkan contoh-contohnya tidak? Ya atau tidak? Nah, dekomposisi artinya apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil, ya. Kayak tadi ketika kalian punya masalah besar, aduh saya tidak bawa pensil gitu. Apa yang kalian lakukan? Membeli pensil. Nah, itu kan masalah besar menjadi kecil. Lalu pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan. Lalu ada apa lagi? Abstraksi, yaitu mengambil inti penting. Algoritma, langkah-langkah solusi. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Yang dekomposisi, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya apa coba? Raffi, Bu Guru minta tolong bacakan.
membuat pensil, kalau diberi tugas sama guru, ya udah, ya apa? Fokus menulis saja. Misalnya disuruh nulis ini, ya udah fokus. Tidak usah memikirkan, bagaimana sih yang dipakai apa untuk menulis? Pulpen atau pensil ya? Kan kalau dipakai, nah terus ketika kalian sedang menulis, tiba-tiba terlintas, bagaimana sih cara membuat pensil? Nah itu tidak usah dipikirkan. Terus yang keempat, apa ini? Algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya apa itu? Langkah-langkah membuat mie apa? Mie goreng atau mie rebus itu? Mie rebus. Siapa yang suka mie rebus? Pasti hampir semuanya suka, iya atau tidak? Iya. Makan setiap hari tidak? Tidak baik ya. Boleh makan mie rebus, tapi tidak boleh terlalu sering. Masih semangat tidak? Ya coba, kan kalau dalam membuat mie rebus gitu ya, pasti ada langkah-langkahnya, iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ketika kita buka bungkusnya, yang ada di dalam bungkusnya itu ada apa aja di dalamnya? Bumbunya kan gak cuma satu. Coba sebutkan, guru minta tolong sebutkan. Megan apa aja? Mie, sama lagi? Minyak, betul. Kecap, ada kecapnya?
Contoh apa ya tadi ya? Contoh algoritma. Ada lagi, coba kalau misalnya haus nih, pengen minum apa ya? Es krim apa? Minum apa? Jangan teh jus. Air. Oh, misalnya ayah kalian, tolong Reja buatkan bapak kopi. Loh, apa yang akan Reja lakukan pertama? Langkah-langkahnya apa? Airnya diapakan? Ya, airnya panasin. Terus kalau udah kopinya dituang ke gelas, terus ambil, kalau udah mendidih airnya siramkan ke kopinya, tuang ke gelas, lalu setelah itu kasihkan langsung begini. Hah? Coba ntar dulu Reja diam. Ada yang mau menyempurnakan jawaban Reja nggak? Katanya tadi Reja yang pertama, ntar dulu, sebentar. Yang pertama tadi Reja apa dulu tadi? Kopinya dituangkan, airnya dituangkan, langsung dikasihkan bapaknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada yang suka seperti itu ya, tapi kebanyakan ya setelah dimasukkan air diapakan? Diaduk ya. Karena bapaknya Reza ternyata kopinya nggak suka diaduk ya kan, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Ada yang suka diaduk, ada yang tidak suka ya. Gitu. Oke. Sekarang Bu Guru ini contoh yang seperti tadi ya. Ini nggak apa-apa. Coba. Ada gambar apa ini tadi? Mie. Ada gambar? Bumbu. Ada gambar apa, Ovi? Mie. Ada gambar apa? Coba Raffi sama Putra minta tolong maju ke depan, lewat sini belakang. Lewat belakang sini, lewat belakang Putra, lewat sini Putra. Pegang dua-dua. Bentar ya. Bentar. Geser sedikit ke sini. Geser. Ini gerakan. Tadi Bu Guru udah menjelaskan. Coba masih ingat gak kalian? Itu ada 4 gambar yang dipegang oleh teman kalian. Gambarnya Raffi apa itu? Gambar apa? Putra geser ke kanan sedikit. Nah, stop. Coba gambarnya Raffi, gambar apa itu? Mie ya, direbus ya. Iya apa tidak? Iya. Lalu sebelahnya apa? Mie siap disajikan. Lalu yang pegang Putra, yang kasih apa aja? Sementara direbus, campurkan bubuk cabai. Yang sini nggak boleh, Putra kasih dia bubuk. Ya, ke dalam mangkuk. Lalu tuangkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok, aduk dengan bumbu hingga merata. Coba, kan itu masih acak ya? Iya apa tidak? Iya. Bu Guru ingin kalian berpikir komputasional dengan prinsip algoritma tadi ya, algoritma. Coba, langkah-langkah yang betul. Yang pertama, coba siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju ke depan? Ambil mana yang pertama, tempel di sini. Saya. Reja dulu boleh Reja. Ambil dari keempat ini mana yang pertama? Itu kan ada double ticknya, dibuka. Nah, buka dulu. Nanti gantian ya. Sekarang kelompok sana
ketiga, Megan. Coba. Tadi kan sudah dibahas sama guru itu. Lanjut yang keempat ya. Oh, Renata boleh Renata. Boleh. Terima kasih Putra sama Raffi, boleh duduk. Coba kita lihat ya. Di situ ini pakai prinsip apa tadi? Prinsip yang mana? Ayo diingat-ingat. Algoritma pintar. Siapa yang barusan jawab? Raffi. Pintar tentang Raffi. Algoritma ya. Nah, kira-kira yang pertama, kedua, ketiga, keempat ada benar atau belum? Siapa yang sudah setuju ini benar? Gak apa-apa, berbeda pendapat boleh. Boleh, Rere mau berbeda pendapat boleh. Yang pertama, setuju, sudah? Coba dilihat lagi gambarnya. Ayo berpikir komputasional, langkah-langkah membuat mie yang benar. Benar? Benar ya? Betul ya? Tepuk tangan. Buktinya ya. Yang kedua, mie direbus, campurkan bumbu. Setelah itu, tuangkan mie yang sudah direbus ke dalam mangkok. Lalu mie lezat siap dihidangkan. Bersama apa enaknya? Kerupuk boleh. Ya. Itu adalah contoh algoritma. Sekarang, Bu Guru ada contoh lain, ya. Ini adalah contoh. Ada siap-siap pergi ke sekolah. Ini adalah contoh dekomposisi. Oh iya, belum potong. Coba kalian lihat ya. Amati gambar yang ada di depan kalian. Ada Reja itu ya. Kalian lihat di situ ya. Kelihatan tidak
gambarnya. Nah, langkah-langkah yang betul coba. Oke, sebentar. Reja ingin pergi ke sekolah, ya bukan ingin. Reja mau pergi ke sekolah. Apa saja yang dilakukan oleh Reja? Ada tadi merapikan tempat tidur, ada mandi, ada makan, ada memakai baju untuk sholat, ada apa lagi? Udah. Nah, bentar dulu. Kalian harus berpikir secara komputasional tadi ya. Apa aja yang dilakukan sebelum berangkat sekolah secara urut, secara sistematis? Apa berangkat sekolah dulu, terus pulang, lupa belum merapikan tempat tidur, ya? Jadi udah berangkat, lupa belum merapikan tempat tidur, akhirnya balik lagi. Ya apa tidak kayak gitu tidak? Bisa. Jadi secara urut sistematis. Oke, ini guru di sini ada ininya ya, ada 7. Yang tadi belum maju silakan. Ya. Siapa dulu? Reva boleh. Ambil 1, kan ada urutannya tuh 1 sampai 7. Silakan. Reva. 1 apa dulu? Ya gantian nanti. Ayo, yang lainnya juga boleh melihat terus mana dulu ya nanti ya. Yang kedua siapa nanti di sini? Uci, boleh Uci. Oke, terus selanjutnya tadi Uci. Yang ketiga, kelompok sini. Nanti Raffi boleh, Raffi tadi belum megang ya, belum ya. Belum ada ya, belum ini ya. Tiga. Hati-hati ya, kabel. Sini orang sini. Keempat tadi siapa di situ? Dava ya? Oke. Masih pagi tuh. Sarapan tidak tadi? Kalau pagi tuh sarapan. Ya, udah apa? Sini tanya Opik biar dia masuk Opik ya di sini ya. Opik lagi ngomong. Kalau mau Opik dia makan.
Biarin. Nah, coba yang lainnya sambil mengamati. Mama tidak. Aku mau udah tidur. Wah, yuk satu lagi sini. Siapa? Reja deh. Udah barusan belum ada. Lagi. Satu kali percobaan lagi. Dekomposisi ya. Nah, oke. Asik. Lihat teman semuanya. Teman-teman kalian sudah menjawab ya. Yang pertama bangun tidur. Ya. Kedua merapikan tempat tidur. Ketiga mandi. Keempat beribadah. Kelima sarapan. Keenam memakai baju. Ketujuh berangkat sekolah. Kira-kira sudah benar atau belum? Sudah. Ada yang bertukar-tukar tidak? Ada. Yang mana? Beribadah biasanya di mana? Kalau beribadah di mana? Ada ya yang bangun tidur, langsung merapikan tempat tidur, langsung mandi baru beribadah? Bisa, boleh sebetulnya ya. Tapi kalau kalian bangun tidurnya jam 6 beribadah? Enggak, berarti lebih baik gitu. Kali apa tidak? Bangun tidur, merapikan tempat tidur, baru beribadah dulu, baru mandi dulu boleh asalkan bangunnya jam berapa? Jam 5. Mandi dulu sebentar langsung sholat. Tapi kalau bangunnya jam 6 gimana? Ya? Gak boleh, makanya kalau bangun jam berapa? Mandi dulu boleh, beribadah dulu boleh ya. Nah, kalau yang ini guru ini aja ya, tukar aja ya. Beribadah, mandi. Nah, setelah mandi langsung sarapan. Tidak pakai baju. Pakai baju dulu apa tidak? Iya, ganti baju, memakai baju apa ya? Iya apa tidak? Baru mandi langsung sarapan. Gitu bener. Memakai baju dulu, baru sarapan, terus berangkat ke sekolah. Begitu jelas atau belum? Jelas belum? Siapa yang belum jelas? Tepuk semangat. Semangat tidak? Itu ya tadi. Sudah jelas belum? Oke, di sini guru akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Membawa gunting, langkah sikat gigi yang benar. Ayo bekerja sama ya. Ini memang anggotanya siapa yang mau nulis? Nama kelompoknya apa aja namanya? Ya. Begitu kan sini. Bu ini. Iya, guntingnya. Gede sekali. Tugas kelompok nanti Bu Guru jelaskan langkah-langkahnya. Jangan di ini dulu ya. Bentar.
Kiki yang benar. Nanti dulu guru jelaskan langkah-langkahnya. Nanti dulu bagi-bagi tugas guru jelaskan dulu. Bentar, jelaskan guru jelaskan. Ayo perhatikan. Nah, dengarkan dulu. Dengarkan. Nanti guru jelaskan. Langkah sikat gigi. Jadi itu ada kotak-kotak kosong, iya atau tidak? Iya. Nanti kalian bagi tugas ya. Ada yang menulis dulu. Ya, nanti ditulis nama kelompoknya siapa aja. Dengarkan. Dengarkan. Saya. Nama kelompoknya siapa aja ditulis? Megan, Putra. Megan, Reja, Raffi. Singkat-singkat aja. Nah, nanti ada yang menggunting. Yang menggunting mah biasanya perempuan apa yang bebas lah. Nanti ada yang menempel. Jadi kerja sama. Urutkan langkah-langkahnya. Jelas belum? Nanti kalau sudah selesai semua, dipresentasikan di depan, ya. Maju semuanya ke depan mempresentasikan. Ya, silakan dikerjakan. Yuk, dipotong. Ada yang potong? Enggak. Ini dipotong dulu. Ini nama kelompoknya. Nama kelompoknya kelompok A, kelompok B. Dia kelompok B, kelompok B. Kayak gini nih. Oke. B. Ini ada yang nempel. Nih ya, gantian kayak gini nih. Dipotong. Ini dibagi tugas kan. Tulis. Ada yang mau gunting kayak gini. Nanti ada yang benar. Yuk dipotong-potong. Nanti kalau udah dipotong semua, baru berdiskusi nempelnya ya. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Dan seterusnya. Gantian boleh tuh sama Reva. Bu guru beri waktu. Berapa menit ya? 5 menit ya. Ayo kerjasama, tidak boleh sambil bermain. Ya, nanti dipotong dulu semuanya. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting dipotong nih. Kayak gini aja. Nah, bagi ada yang potong lagi. Ya. Kalau ada yang bingung bertanya ya.
Ayo perhatikan ya yang mengumpulkan. Ya. Assalamualaikum. Dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B membacakan hasil diskusi. Langkah yang pertama dibaca, ayo bergantian Raffi dulu. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Kedua, Berkumur dengan air. berkumur dengan air. Sikat permukaan di atas. Sikat permukaan gigi atas. Terus, Sikat permukaan di ayo dengarkan. Sikat permukaan gigi bawah. bawah. Oke. Sikat dengan gerak naik turun. Sikat dengan gerak naik turun. Lalu Gunakan gerak memutar. gunakan gerak memutar. Dengarkan. Bersihkan bagian lidah. Bersihkan bagian lidah. Lalu nikmati senyum gigi yang Bersih. dengarkan. Yuk, dengarkan. Tadi kelompok B sudah menjawab ya. Yang pertama berkumur dengan air. Kedua ambil pasta gigi. Kedua berkumur dengan air. Ketiga sikat permukaan gigi atas. Keempat sikat permukaan gigi bawah. Lalu sikat dengan gerakan naik turun. Lalu gunakan gerakan memutar. Lalu bersihkan bagian lidah. Nikmati senyum. Ya. Oke, ada tanggapan tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok A. Nanti Ibu Guru akan memberikan tanggapan ya. Ayo, kelompok B. Kelompok A ya. Ini nggak ngucapin salam, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di sini ya, boleh. Oh, di mana kita ya? Ya. Ya. Kami assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari kelompok akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yo, yang pertama langkahnya. berkumur dengan air. Ya, lanjutkan. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ya, lalu Sikat permukaan di atas. oke. Sikat permukaan gigi bawah. Ya, ya, terus lanjutkan lagi. Gunakan gerakan memutar. Ya, Bersihkan bagian lidah. ya. Nikmati senyum gigi yang bersih. Oke. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Baik, ucapkan salam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Dikasih apa? Dikasih wow. Dikasih apa? Dikasih Waiting for W. connection. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Gitu ya. Yuk. Dikasih apa? Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, teman. Kalian sudah betul ya, sudah benar. Oke. Selanjutnya
mau ngantuk silakan berdiri. Semuanya berdiri. Udah siap belum? Bentar, belum. Kelihatan nih gambarnya? Ya. Siap. Jangan buka Yang keras. Hari ini kita belajar apa?
Dan manfaat berpikir komputasional itu apa? Manfaatnya agar kita bisa apa? Menyelesaikan? Agar kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Bu Guru tanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Senang tidak? Tunjukkan ekspresi kalian dengan belajar hari ini. Pembelajaran hari ini tunjukkan dengan ekspresi kalian. Guru pengen lihat dari depan. Ekspresinya tersenyum semua, berarti tandanya senang. Senang tidak? Nah, tadi kalian sudah tahu ya kita hari ini belajar apa ya? Oke. Nah, sekarang masih ada tidak yang masih bingung dengan pembelajaran hari ini? Kalau ada bisa bertanya. Ada yang bingung? Enggak ya? Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita masih belajar berpikir komputasional, yaitu dengan algoritma, pengenalan pola dan abstraksi ya. Ingat-ingat. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar, harus rajin belajar supaya pintar. Semangat tidak? Semangat. Coba sekali lagi ya, Bu Guru mau ngecek ya semangat kalian ya. Mana semangatmu? Semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Nah, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan ya. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Nanti dulu sebentar. Nah, silakan dilanjut dengan mata pelajaran berikutnya. Setelah ini belajar apa? Belajarnya apa hari ini jadwalnya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Oke, nanti dilanjut ya dengan wali kelas 5. Oke, tetap semangat belajar. Coba sebelum Bu Guru menyudahi, kita nyanyi lagu Jawa dulu sebentar. Lagu Jawa apa ya? Reja. Lagu Jawa apa yang kalian tahu? Iya, lagu Jawa tahu apa? Gunung